Anthony Martial, Anthony Elanga, Anthony from Ajax. Three Anthony. Here we go, mate. Anthony. Yes, people. Yes, people. What is going on? We got Anthony Santos. Anthony Santos. Anthony yang ketiga di Manchester United. Here we go. 99 juta euro. Ya. Wow, wow. Ya, kedatangan Anthony apakah menjadikan transfer musim ini transfer terbaik? Kita akan bahas sebentar lagi, tetapi kita mau infokan bahwa Anthony Santos, Anthony dari Ajax, pemain Brazil ini done deal dengan Manchester United. Done deal, wow. Good signing by the way, good signing. But again, the price is overpriced. Yes, overpriced. Ya, kita mulai lagi runtutan dari cerita Anthony ini ya. Anthony ini pemain winger kanan yang berkaki kidal dari Brasil yang bermain di Ajax dengan project 2 tahun. Ya, kemudian seiring dengan waktu di 2 tahun itu dia meraih kesuksesan dan menarik banyak klub terutama Manchester United untuk memilikinya. Di bulan Juni Anthony dipatok dengan harga 40 juta euro. Tapi MU nggak submit hingga akhirnya naik di bulan Juli menjadi 60 euro. Oke, MU masuk tolak sama Ajax. Enggak, lu nggak bisa beli pemain ini 60. Ya, harganya udah lewat, udah kadaluarsa, oke. Kemudian pemain ini dihargai 85 juta euro juga ditolak sama Ajax. Nah, kamu nggak tahu apakah ini memang permainan dari Ajax untuk menaikkan harga Anthony sendiri ya. Kemudian MU di detik-detik terakhir di hari Minggu itu submit 99 juta euro, oke? Dan usaha untuk mendatangkan Anthony ini tidak hanya datang dari pihak MU ya, pihak MU yang diwakili oleh John Murto dan Richard Arnold ya. Tidak hanya usaha dari mereka berdua tetapi ada usaha dari Edwin van der Sar dan juga si pemain sendiri ya. Dan pemain sendiri menurut saya ya kurang respect ya dengan Ajax karena dia melakukan interview dengan Fabrizio Romano dan mengatakan bahwa dia ingin pindah ya. Masa-masa indah itu sudah dia tepati 2 tahun project, kemudian rekan-rekan timnya juga diperbolehkan untuk pergi. Nah, sekarang Anthony menginginkan kepergian juga dari Ajax untuk mencari challenge baru, pengalaman baru. Oke. Dan Anthony dia seperti pengganti Mason Greenwood aja sih menurut gue. Ya karena Greenwood kasus di penjara ya dan kita tidak punya sayap kanan yang berkaki kidal ya, which is important karena seperti kita lihat pas Greenwood debut itu benar-benar kita ini wow, ada opsi menyerang dengan cutback dan shooting maupun bola-bola daerah. Dan ketika Mason Greenwood di penjara kasus ya, waduh, langsung MU terjun bebas ya. Dan sekarang menemukan pemain itu dalam diri Anthony dengan harga yang terlalu mahal menurut gue, terlalu mahal. Dan ini tetap kesalahan dari pihak Manchester United sendiri, bukan kesalahan dari Anthony,
bukan kesalahan dari Erik ten Hag ya, karena Erik ten Hag menginginkan pemain ini sejak awal ingin bergabung dengan MU. Dia sudah mengatakan saya ingin Anthony, Frankie De Jong, Dumfries dan juga Jurrien Timber ya, dia inginkan pemain itu, tapi yang datang sepertinya baru Anthony, baru Anthony. Yang lain gak didapat, tapi kita dapat replacement dengan Casemiro, Tyrell Malacia, Christian Eriksen. Ya, kita ya transfer musim ini tetap transfer terburuk meskipun kita akhirnya mendapatkan signing juga ya. Jadi yang terlibat itu tidak hanya dari MU tetapi juga dari Edwin van der Sar, Anthony sendiri, dan juga peran besar dari kita para fans. Para fans yang selalu meneriakkan Glazers out karena dia running this club badly for over than 17 fucking years. This club run like a bloody circus, okay? Transfer nggak jelas seperti Marco Arnautovic, Adrian Rabiot. Kita akhirnya fight, menyuarakan suara dan dibantu oleh Sir Jim Ratcliffe ya. Dengan dia berbicara dengan media bahwa dia ingin membeli Manchester United, akhirnya transfer kemahalan ini harus ditebus oleh MU sendiri. Gua nggak yakin kalau kita di 2 pertandingan awal menang melawan Brighton maupun Brentford, kemudian kita menang melawan Liverpool, gue nggak yakin Anthony akan datang, Casemiro akan datang. Yang datang malah Arnautovic dan juga bloody Adrian Rabiot dari Juventus. Hell no, oke? Jadi ini memang benar-benar sudah dituliskan oleh takdir ya, karena takdir kita nggak akan berubah kalau kita nggak berusaha ya. Kita harus tetap menyuarakan Glazers out. Kalau nggak mau out, keluarin duit lebih banyak. Ini kurang ya. Kurang ini menurut gua. Anthony 99 juta euro. Ya, kemudian kemarin Casemiro 65 juta euro. Lisandro Martinez juga 60 juta euro. Kemudian Tyrell Malacia murah sih, dia sekitar 12 atau 15 juta euro. Kemudian Christian Eriksen datang dengan free transfer. Ya, masih kurang menurut gua ya, masih kurang. Jadi ya kita bayangkan aja, Anthony ini kita kan kontrak sampai dengan 2028. Nah, mungkin ya jika dia bermain bagus 3 tahun lagi atau mungkin 4 tahun lagi, dia masih usia sekarang 22, dia masih usia 26 ya, 4 tahun lagi. Dan ketika dia bermain bagus, Real Madrid tinggal nelpon, yuk gue mau Anthony. MU akan lepas harga berapa? At least minimal MU akan lepas harga 60 atau 70 juta euro. Dan itu jika dikalkulasi dengan penjualan kaos, penjualan merchandise ya, itu nothing man. MU akan balik modal ya, karena kita ketahui ya, kita sebagai fans pasti akan tetap membeli souvenir maupun kaos maupun apapun yang dijual oleh Manchester United karena kita memang fans, dan itu akan tetap menguntungkan bagi keluarga Glazers ya, tetap akan menguntungkan bagi keluarga Glazers. Dan deal Anthony ini kalau kita bilang mahal ya, secara harga mahal, tetapi secara ROI return of investment ini masih terjangkau ya buat Glazer. Dan ini juga bukan uang dari Glazer, ini uang dari Manchester United sendiri, football club sendiri ya, yang dihasilkan dari tiket dan juga penjualan merchandise dan kaos, which is fans ya, dan juga para sponsor ya. Gue nggak tahu apakah sponsor baru akan masuk selain Team Viewer ya. Ya, menarik sekali Anthony ini dengan harga yang sangat fantastis. Tentu saja ini akan memberikan pressure bagi dia. Pressure di setiap laga dia akan dikoreksi, dianalisa. Kemudian jika dia berbuat buruk, ya para jurnalis akan menikam dia dengan sangat-sangat tajam, dengan sangat-sangat dalam ya. Karena ini harga overpriced, dan gue yakinin
kamu semua bahwa ini bukan kesalahan Anthony, ini bukan kesalahan dari Erik ten Hag yang menginginkan pemain ini, tapi ini kesalahan dari Richard Arnold dan John Murtough yang kelamaan bidding pemain ini dengan serius ya. Kalau dari 40 naik 65 udah cashin aja, duitin aja ya. Sekarang kita membayar 30 juta lebih mahal daripada yang seharusnya. Dan gue yakin itu akan kembali ya. Uang itu akan kembali lagi karena ya pasti 4 tahun lagi pasti Anthony akan dijual. Oke. Nah, formasi apa yang bisa dipakai oleh Ten Hag ya? Karena seperti kita ketahui 4-3-3 adalah cocok bagi winger seperti Jadon Sancho maupun Anthony Santos. Nah, di depan kita hanya memiliki Anthony Martial, Marcus Rashford, dan juga Cristiano Ronaldo. Dan yang cocok dengan bermain untuk satu posisi center forward atau striker ini hanya Cristiano Ronaldo dan Anthony Martial. Di mana Marcus Rashford ketika dipasang sebagai center forward, dia bukan bermain seperti center forward, oke? Nah, untuk pelapis dari Anthony sendiri kemungkinan adalah Anthony Elanga. Kemudian di kiri Jadon Sancho, apakah dia akan dilapisi oleh Alejandro Garnacho? Wah, gua harap dia segera bisa mengorbit ya. Karena definitely tim ini butuh kedalaman squad. Kalau dia nggak dikasih kesempatan, Alejandro Garnacho, Anthony Elanga nggak dikasih kesempatan yang lebih banyak juga mungkin di pertandingan Carabao Cup atau mungkin pertandingan-pertandingan melawan tim-tim yang ya kita sudah unggul 2-3-0, kita masukkan mereka untuk memberikan jam terbang. Ya, itu semua menjadi pilihan yang banyak bagi pelatih Erik ten Hag, dan dengan kedatangan Anthony Santos ini kita harapkan kita memiliki solusi serangan yang berbeda ya. Karena kemarin ketika melawan Southampton, Elanga melakukan tusukan ke tengah dari kanan ke tengah dan itu hampir membuahkan gol bagi diri sendiri kalau nggak di tackling oleh si Bella Kotchap ya. Bella Kotchap ya. Oke, transfer signing yang berikutnya akan datang menurut sumber dari Romano dan juga yang lain. Jadi di Athletic juga adalah kiper Martin Dubravka. Ini sepertinya juga done deal dalam 24 jam ini dengan status loan. Pihak Newcastle ingin menjual Dubravka secara permanen, tetapi MU hanya menginginkan loan terlebih dahulu dengan buy option clause ya. Dan itu senilai 5 juta euro. Oke. Dan kita harapkan Martin Dubravka ini bisa memberikan persaingan kepada David De Gea yang mungkin kalau menurut saya De Gea juga bakalan geli-geli sendiri ya, nggak akan terpressing oleh kehadiran Martin Dubravka. Ya, Martin Dubravka levelnya masih jauh dari David De Gea karena ya as you know David De Gea harusnya ditantang oleh Jan Sommer maupun Kevin Trapp, kiper-kiper seperti itu, ataupun Bernd Leno atau ya you name it lah. Tapi kalau Martin Dubravka levelnya Newcastle aja dia kalah dengan Nick Pope, gue nggak yakin dia akan mengganggu David De Gea. Tetapi kita harapkan dengan tim yang baru ini ya, gue bilang ini tim baru karena di kiri fullback kiri ada Tyrell Malacia, di tengah ada Lisandro Martinez dan Rafa Varane, di kanan masih lama ada Dalot. Kemudian di center midfield, defensive midfield ada Casemiro. Nah, di dua posisi center midfielder maupun attacking midfielder ini bisa sangat compact ya, bisa sangat diotak-atik karena di situ ada Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Scott McTominay, Fred, dan Donny van de Beek. Jadi ada 5 orang mengisi di posisi itu. Dan apakah Casemiro bisa bermain sebanyak 50 pertandingan? Ya gue gak yakin. Jadi Casemiro akan di backup oleh McTominay maupun Fred. Dan gue harap dua pemain itu bisa belajar dari Casemiro ya, bisa belajar dari Casemiro dan memetik pelajaran yang penting karena kemarin udah kelihatan nih dari Scott McTominay dia bisa bermain sebagai central defensive midfielder yang baik. Bahkan dia sempat naik ke atas dan melakukan shooting dan itu nilai plus buat Scott McTominay. Oke, dia memenangkan aerial duel udara, kemudian dia memenangkan blocking, dia berfungsi sebagai center back juga di tengah ketika diserang dan dia bisa overlap maju ya.
stamina dari Scott McTominay ini harus diapresiasi. Tinggal dipoles sedikit banyak maksud gue supaya Scott McTominay ini menjadi pemain yang komplit, oke? Karena dia dari tinggi badan, dribbling dan juga passing itu dalam taraf oke, ya, average oke, ya. Dan ini masih bisa berkembang. Kita harapkan Casemiro bisa menjadikan contoh. Kemudian di depan kita punya opsi seperti Sancho, Rashford, Antony, kemudian ada Martial, Cristiano Ronaldo, kemudian ada Garnacho, Elanga, ya banyak opsi di situ. Kita bisa bergantian dan ya gua harap Cristiano Ronaldo masih tetap ada di klub Manchester United sampai dengan kontraknya habis, karena kalau lihat dari performance Southampton, klub pasti akan berpikir ya klub baru untuk tekan Ronaldo karena sepertinya dia punya masalah dengan usia ya sudah mulai terganggu dengan usia. Oke. Ya ataukah itu mungkin preseason yang kurang atau latihan yang kurang, dan gua nggak yakin kalau itu latihan yang kurang. Karena Ronaldo is Ronaldo, dia pasti memberikan porsi latihan lebih tersendiri. Dan ini benar-benar menjadi sesuatu yang ya kita sebagai fans melihat Cristiano Ronaldo semakin menua, semakin terbatas pergerakannya, larinya juga semakin terbatas. Ya apakah ini akan akhir dari perjalanan karir Cristiano Ronaldo? Ya, saya sebagai fans, I'm happy to see bahwa kita bisa melihat karir Cristiano Ronaldo dari awal hingga akhir. Oke, dan dia salah satu legend yang sangat direspek oleh saya dan juga fans dari Manchester United. Menarik, apakah Cristiano Ronaldo akan bertahan di MU atau dia akan pulang ke Lisbon atau ke Napoli? Ya, gue nggak yakin, itu masih sebatas rumor. Saya nggak mau mengangkatnya di video-video kali ini. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait transfer update Anthony Santos, ya, Anthony Martial, Anthony Elanga, trio Anthony. Saya Widi Sasongko undur diri, salam sepak bola.